Pernah suatu saat Rasulullah SAW didatangi delegasi dari beberapa negara yang ingin mengenal apa itu agama Islam. Mereka datang ke rumah Rasulullah SAW mengendarai unta, yang mana pada saat itulah unta nih kendaraan yang paling mahal dan yang paling mewah pada saat itu. Sesampainya mereka di rumah Rasulullah SAW, diikatlah si unta-unta tersebut diparkir di depan rumah Rasul. Tamunya pun masuk dan duduk bersama Rasulullah di dalam rumah. Sedangkan di depan rumah Rasulullah ada beberapa sahabat Rasul yang sedang duduk-duduk di depan rumah Rasul. Kongko nongkrong, nongkrong. Kalau anak zaman sekarang itu nongkrongnya di kafe-kafe. Kalau dulu sahabat-sahabat Rasul nongkrongnya depan rumah Rasul untuk jaga-jaga rumah Rasul. Di situ ada 4 sahabat Nabi: Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Waqqas. Lanjut cerita, tidak lama kemudian tiba seseorang bernama Nuaiman, seseorang lelaki yang sering minum minuman keras, dan saat ketahuan oleh Rasulullah, ia dicambuk dan segera bertaubat. Tapi tak lama setelah itu Nuaiman minum-minum lagi. Bengal memang si Nuaiman. Lanjut cerita, sehingga pernah sebagian sahabat berkata, semoga Allah melaknat Nuaiman, dia mempermainkan Rasulullah. Dia berkata sudah taubat, tapi minum lagi, lalu taubat dan minum lagi. Namun Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu laknat Nuaiman, karena dia itu cinta sama Allah dan cinta sama Rasulnya. Dan di dalam riwayat, dia dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Masya Allah. Bahkan dikatakan, tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih kecuali Nuaiman datang, Rasulullah akan tersenyum. Jadi kalau Rasulullah SAW lagi sedih, datang si Nuaiman, Rasulullah langsung bisa senyum. Itu mungkin gambarannya. Lanjut cerita lelaki bernama Nuaiman ini datang ke rumah Rasulullah dan ingin duduk bersama Sayyidina Hamzah dan sahabat-sahabat Rasul yang lainnya. Sayyidina Hamzah mengajak bercanda dengan si Nuaiman. Wahai Nuaiman, apakah kamu melihat unta-unta yang di depan rumah Rasul itu? Sambil menunjuk ke arah untanya tamu Rasulullah SAW. Lihat wahai Hamzah, kata Nuaiman. Lihat, unta itu sangat besar, badannya sangat besar, dan dagingnya itu pasti sangat banyak, kata Sayyidina Hamzah. Terus Nuaiman membalas lagi, katanya Sayyidina Hamzah, iya ya, kalau kita sate enak di unta. Terus Sayyidina Hamzah berkata lagi, wah, apakah kamu berani? Saya berani jika tidak kalian mengatakannya kepada Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Hamzah hanya tertawa melihat Nuaiman yang selalu menjawab pertanyaan dari Sayyidina Hamzah. Dan pada saat Sayyidina Hamzah sedang asyik berbicara dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, tiba-tiba saat mereka melihat unta tersebut, ternyata sudah pisah antara kepala dan badannya unta. Innalillahi, sungguh malang nasib unta tersebut. Nuaiman mengatakan, wahai Hamzah, unta ini sudah saya potong. Saya ingin pergi sebentar. Jika Rasulullah mencari saya, tolong jangan beritahu di mana saya. Nanti kalau keadaan sudah aman, mari kita nyatek bareng-bareng. Nuaiman pun berlari mencari suatu tempat agar Rasulullah SAW tidak menemukannya. Sehingga Sayyidina Hamzah bingung melihat unta yang telah dipotong oleh Nuaiman tadi. Lanjut cerita, akhirnya tamu Rasulullah hendak pulang. Ketika pintu Rasulullah dibuka dan para tamu Rasulullah keluar, tiba-tiba mereka melihat untanya telah disembelih sehingga mereka berteriak,
Unta kami, unta kami, unta kami, unta kami, wahai Muhammad, baru mau kenal Islam. Unta kami sudah terbunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melihat Sayyidina Hamzah, memandang Sayyidina Ali. Mereka tak bisa berbicara. Mereka hanya berkata dengan pasrah, Nuaiman ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu ambil uang, kemudian kamu ganti kepada mereka dan beri mereka 2 kali lipat dari harga unta ini. Itu dikarenakan agar agama Islam tidak didengar dengan sesuatu yang tidak baik di luar sana. Akhirnya Sayyidina Umar membelikan unta yang baru dan memberikan harta yang lebih untuk orang-orang tersebut. Harta yang lebih untuk tamu-tamu Rasul tersebut. Harta yang lebih untuk orang tersebut agar mereka tidak menjelek-jelekan agama Islam. Saat tamunya pulang, Rasulullah SAW berkata, ini saatnya kita cari Nuaiman. Lanjut cerita, Nuaiman ternyata berlari ke tempat yang jauh sampai hampir keluar dari kota Madinah. Dan dia bertemu dengan salah satu sahabat Nabi yang juga hadir dalam perang Badar bernama Al-Miqdad bin Aswad, yang ketika itu sedang menggali sumur. Nuaiman katakan kepada Miqdad, wahai Miqdad, wahai sahabat Rasul, kamu adalah sahabat yang hadir dalam peperangan Badar. Kamu adalah orang yang kuat. Dipuji-puji nih sama si Nuaiman. Akhirnya dia berkata, wahai Miqdad, tolong saya. Kenapa wahai Nuaiman? Kamu ini kekasih Rasulullah. Kamu ini dicinta Rasulullah. Ada apa? Kata Miqdad. Nuaiman berkata, saya sedang dikejar-kejar orang. Tolong selamatkan saya. Saya ingin masuk ke dalam sumur. Boleh atau tidak wahai Miqdad? Ya sudah, selagi kamu adalah sahabat Nabi, silakan kamu masuk, kata Miqdad. Akhirnya Nuaiman masuklah ke dalam sumur. Lalu berkata lagi kepada Miqdad, wahai Miqdad, jika ada yang mencari saya, tolong jangan beritahu saya ada di sini. Kata Miqdad, baiklah. Siapapun yang bertanya tentang saya, kamu janji tidak akan beritahu. Kata Nuaiman lagi, iya wahai Nuaiman. Terus Nuaiman nih berkata lagi, walaupun Rasulullah yang mencari saya. Miqdad pun berpikir nih, untuk apa juga Rasulullah ke tempat sejauh ini? Iya, walaupun Rasulullah, kata Miqdad. Masuklah si Nuaiman ke dalam sumur. Dan tak lama kemudian, Rasulullah bersama beberapa sahabat tadi benar-benar datang. Sehingga Miqdad pun bingung. Ada apa nih? Rasulullah sampai datang sejauh ini. Miqdad pun bertanya, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah pun berkata, saya mencari Nuaiman. Di mana Nuaiman? Inna lillahi. Tidak dijawab ini Rasulullah. Kalau dijawab saya ingkar janji, pikir Miqdad. Miqdad bingung. Akhirnya Miqdad mengatakan, wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat Nuaiman, tapi tangannya menunjuk ke dalam sumur. Akhirnya sumur itu dibuka Rasulullah dan Nuaiman pun muncul. Nuaiman, kamu buat saya malu wahai Nuaiman, kata Rasulullah SAW. Nuaiman berkata, ya Rasulullah, yang salah bukan saya, tapi orang yang mencari saya bersama kamu wahai Rasulullah. Dan pada saat Rasulullah memandang beberapa sahabat di belakangnya, ada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar dan yang lainnya, ternyata Nuaiman sudah berlari kabur dari hadapan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.